Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk mewawancari kepala sekolah di mana tempat saya bekerja, yaitu di SMP 1 Gerbitung, dengan Bapak Haji Kartum selaku sekolah SMP 1 Gerbitung, yang akan diwawancarai mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin di sekolah. Hal ini berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak pada modul 3.1 berkenaan tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Haji terkait pengambilan keputusan. Namun sebelum itu mudah-mudahan Pak Haji sehat. Pak Haji. Amin. Alhamdulillah sehat, dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ya, untuk sama-sama. diwawancarai. Baik, langsung saja Pak Haji. Selama Pak Haji menjabat sebagai pemimpin di sebuah lembaga atau sekolah, Ya. bagaimana Pak Haji mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Pertama Pak Isa, ya, yang namanya permasalahan itu pasti ada, ya. Apalagi di sekolah kita berhubungan dengan siswa yang berbagai latar belakang Pak Isa, ya. Betul. Termasuk mungkin kalau di daerah kota malah berbagai latar belakang agama juga. Tapi kalau di kita ya mungkin berbagai latar belakang, apakah itu ekonominya atau mungkin pendidikan orang tuanya, bagaimana di lingkungannya. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, ya, pertama segala sesuatu masalah itu harus cari dulu akar permasalahannya, ya. Pertama kita lihat dulu tadi bagaimana di lingkungan keluarganya, ya. Yang saya alami selama ini, ya, kurang lebih berapa tahun berkecimpung di bidang pendidikan, itu salah satu yang sangat dominan adalah faktor keluarga. 90% ternyata keluarganya itu broken home. Berikutnya faktor lingkungan juga, ya. Sekarang kita tahu ya medsos. Ya. Medsos ini pengaruhnya sangat tinggi, Pak Ustaz. Sangat. Cara Pak Haji untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang Ya. merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ya. ini menurut saya tadi lebih ke dilema etika, Pak Haji. Ya, Dilema ya, etika. ya. Yang mana untuk mengidentifikasi masalah dilema etika tersebut, satu, kita mendiagnosa dulu ya. Mendiagnosa permasalahan. dari permasalahan keluarga, agama, dan lingkungan Ya, sekitar ya, ya. betul. Kalau misalnya menemukan seorang Ya. siswa yang misalnya dia itu berprestasi, Bu Haji, atau Ya, yang tadi disebutkan sudah diidentifikasi nih ya, si permasalahannya itu ini masuk ke dalam dilema etika gitu Ya. ya, Haji. Nah, untuk pengambilan keputusan untuk seorang siswa tersebut, Ya. misalnya dia udah kurang kurang bimbingan Beretika, orang kurang tua, baik, gitu ya. kan. Terus di sekolahnya juga dia berperilaku kurang baik gitu. Yang harus misalnya Pak Haji harus Ya. punya keputusan untuk memindahkan, mengembalikan. Nah, itu cara Pak Haji seperti apa untuk mengambil keputusan dalam kondisi seperti itu, Pak Haji? Menurut saya, ya, yang paling penting itu adalah pendidikan akhlak atau keagamaan. Itu dulu ya. Ya. Itu dulu. Jadi kita menurut saya berangkatnya melihat, mendiagnosa anak itu, yang pertama, walaupun keluarganya broken home, tapi kan ada saja di antara sekian banyak, ya, anak kalau dia didikan agamanya kuat, ya, itu insya Allah berperilaku tidak menyimpang atau etikanya baik begitu. Nah, jadi yang pertama kita lihat dulu dari masalah agama tadi. Jadi sistemnya kita itu, ya,
anak zaman sekarang itu bukan dipukul tapi harus dirangkul lah, bahasanya begitu ya. Dirangkul bukannya dipukul. Jadi kalau dipukul atau dalam arti dipukul itu kita dengan cara kekerasan, nah ini bukan akan semakin membaik ya. Insya Allah dalam jangka waktu pendek baik, tapi nanti ke depannya tidak akan ada istilahnya sesuatu yang berkesan di hatinya atau di pikirannya, di alam bawah sadarnya gitu, antara dipukul dengan dirangkul. Tapi kalau kita dirangkul, kita ajak ngomong anaknya, kita berbicara baik-baik, kita tanya bagaimana di keluarganya, bagaimana dia hubungan antara dia dengan keluarga, hubungan dia dengan masyarakat, kita tanya, kita rangkul ya, kita dekati. Nah setelah itu baru kita lakukan semacam terapinya. Apakah dengan yang sementara ini kan kita terus memberikan nasihat dengan kegiatan pembiasaan. Nah setelah dengan cara itu kita masih kurang berhasil, nah sekarang program kita yang sekarang Pak Isa, kita titipkan anak itu di tempat-tempat pengajian ini yang sudah kita lakukan ya. Jadi kita mencoba anak-anak yang tadi, karena secara garis besar itu kurangnya ilmu agama tadi Pak Isa ya. Tadi karena broken home sehingga orang tuanya tidak mau atau tidak punya kesempatan untuk menyerahkan dia ke pengajian gitu. Ya, tapi kalau dia agamanya kuat, walaupun medsosnya mengganggu sedemikian rupa, tapi kalau sudah kuat agamanya, insya Allah tidak akan terpengaruh. Dia bisa memilih dan memilah mana yang baik, mana yang jelek, begitu. Jadi begitu yang kita lakukan. Sekali lagi, pertama kita anak itu rangkul, tidak dengan cara kekerasan. Terus kita beri bimbingan di sekolah, ya kita pernah mengadakan kegiatan yang namanya pembinaan selama 4 hari 4 malam ya di sini. Ya. Nah, masih belum istilahnya merubah perilaku mereka. Kita coba kerjasama dengan tadi ya, salah satunya yang selain dari kepolisian, kita dengan cara keagamaan. Kita titipkan di beberapa majelis taklim atau masjid atau pondok pesantren itu Pak Isa. Jadi kita lebih menekankan ke ke spiritualnya lah, ke akhlak, ke masalah keagamaannya begitu. Luar biasa untuk jawaban Pak Haji, sudah menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan Pak Haji. Itu sudah mewakili jawaban pertanyaan-pertanyaan dari yang akan saya pertanyakan. Luar biasa. Jadi di sekolah kita pasti dalam sebuah lembaga yang namanya pemimpin akan dihadapkan dalam situasi yang diputuskan untuk kemaslahatan semua atau pribadi gitu ya Pak Haji. Nah, itu yang namanya dilema etika. Contohnya anak-anak tuh perlu pendidikan, di satu sisi perlu pendidikan, di sisi lain mereka itu dari kepribadiannya, perilakunya, keagamannya kurang gitu ya Pak. Jadi kalau mau dikeluarkan, kita dilema juga Pak Haji, mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Kalau misalnya dibimbing juga di sini akan tetap seperti itu. Jadi sekolah kita kemarin Pak Haji ada program CBC atau Character Building Camp selama 4 hari selama 4 hari, dan juga tidak berhasil sampai di sana. Mereka di off-kan di sekolah dan coba dititipkan di pesantren. Itu langkah-langkah yang menurut saya luar biasa, tidak sampai mengeluarkan atau mengembalikan, tapi diolah dulu dari segi keagamaan atau spiritualnya, seperti itu. Nah, menurut Pak Haji ada waktu-waktu tertentu nggak, atau misalnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya, kita kan punya target nih misalnya. Ya, terus terang saja Pak Isa, yang namanya sekolah itu kan utamanya dalam hal membina karakter, tidak seperti halnya di sekolah-sekolah yang sifatnya boarding school kan. Kita kan sekolah umum ya. Jadi memang kalau target untuk dari sekian ratus siswa
yang berperilakunya atau etikanya kurang bagus lah begitu, untuk diubah sedemikian rupa itu memang program yang sangat berat. Selain tadi berkenaan dengan masalah waktu yang ada, tentunya harus ada waktu khusus, juga berkenaan dengan masalah pembiayaan. Bisa saja sebetulnya pembiayaan difokuskan ke situ, tapi pembiayaan lain atau untuk anggaran-anggaran lain bisa terkuras. Jadi kalau waktu-waktu yang ditanyakan Pak Isa tadi, ya kita dicobanya tadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembiasaan. Apakah di Pramuka setiap hari Kamis kita mengadakan apel dan pembinaan, setiap hari kita mengadakan sholat duha, juga ada public speaking sekarang ya. Jadi sekarang mencoba anak untuk berorasi di depan teman-temannya yang bertemakan masalah keagamaan dan masalah akhlak juga begitu, dan kegiatan lain. Cara menggunakan teknologi juga ya termasuk ya kita mencoba etika berteknologi etika berteknologi juga. Jadi kita kalau waktu-waktu khususnya di luar jam pelajaran ya tentunya kita adanya semacam ekstrakurikuler ada pembinaan kepramukaan, termasuk ke pembinaan yang baris berbaris itu LKBB. LKBB. Jadi banyaklah kalau olahraga, seni dan segala macam itu juga salah satu kegiatan yang tentunya akan mengarahkan kepada pembinaan etika siswa gitu. Jadi itu sudah masuk juga, mohon maaf Pak Haji, sudah masuk juga ke dalam kompetensi sosial emosional siswa juga untuk berbaur di lingkungan mereka seperti itu. Nah luar biasa. Jadi barusan untuk jadwal atau waktu terkait pembinaan tersebut, jadi seperti reguler gitu reguler berjalan setiap semester itu ada program eskul dan termasuk kemarin kita mencoba LDKS juga. Itu ya termasuk pembinaan etika juga menurut saya sih Oke. Untuk selanjutnya Pak Haji, menurut Pak Haji ada seseorang atau faktor-faktor yang lain untuk bisa membantu terlaksananya penyelesaian kasus-kasus tersebut. Seperti saya katakan biasa bahwa kita itu selalu kerjasama dengan pihak-pihak luar, instansi lain termasuk kepolisian. Kita mencoba mendatangkan pihak kepolisian, termasuk Badan Narkotika Nasional. Itu kan pihak-pihak yang membantu di dalam pembinaan karakter dan pembinaan etika siswa. Dan termasuk tadi yang sedang kita lakukan saat ini adalah yang masih yang mudah-mudahan terus berjalan, dan ini apresiasinya cukup baik dari masyarakat, dari orang tua juga, yaitu kerjasama dengan pondok pesantren. Nah untuk pertanyaan terakhir Pak Haji, dari semua yang disampaikan tadi, kira-kira pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Pak Haji untuk mengambil keputusan dalam dilema etika itu seperti apa? Ada pelajaran nggak? Hikmah misalnya gitu? Ya, ada istilah pengalaman itu adalah guru terbaik biasa ya. Nah ini kita itu merasa puas sebagai tenaga pendidik itu bukan karena alumni kita itu menjadi seseorang yang berhasil menjadi miliarder atau menjadi pejabat, tapi saya yang sangat menyentuh hati dan merasa bahagia kalau anak itu perilakunya itu yang etikanya yang baik itu. Ada anak ini contoh saja Pak Isa, yang dia tamat dari sini, berangkat dia pesantren di Tasikmalaya terus dia kembali ke sini. Dia tidak mau pulang sebelum bersalaman dengan guru-guru yang ada di sini gitu. Padahal guru-gurunya waktu itu sedang ngajar di kelas. Dia tunggu sampai waktu istirahat. Nah ini yang menurut saya kebanggaan tersendiri Anak ketika pulang dari pesantren, dia silaturahmi ke sekolah, ingin berjabat tangan dengan semua guru yang ada di sekolah. Tidak ada di sekolah atau tidak ada di ruang guru, dia tunggu gitu. Nah ini salah satu kebanggaan pihak pendidik, seorang pendidik ya. Jadi andai kata anak
terus terang saja memiliki karakter yang Begitu. baik ya, bukan Oh, iya. bukan berarti apa kita mendoakan anak tidak berhasil ya, tidak berhasil di bidang ekonomi, tidak berhasil di bidang pendidikan, tapi yang terpenting gitu, yang terpenting adalah etikanya gitu, etikanya baik, insya Allah ya, yang lain itu akan mengikuti ya, akan mengikuti pendidikannya atau apa tadi, rezekinya ya. Kalau akhlaknya baik, etikanya baik, insya Allah semua itu akan mengikuti ya. Dan insya Allah mereka akan istilahnya selamat di dunia dan di akhirat. Itu yang kita harapkan. Luar biasa untuk penutupnya ya Pak Haji, menyimpulkan bahwa pengalaman adalah guru terbaik ya, guru terbaik, dan sehebat apapun siswa yang misalnya alumni dari manapun gitu ya, dari manapun, bukan hanya dari secara finansialnya, secara agamanya gitu ya, spiritualnya, tapi yang terpenting memang etikanya etikanya seperti itu. Mudah-mudahan itu khususnya bagi saya sendiri ya, mudah-mudahan saya termasuk ke dalam amin, dan semua alumni di sini juga mendapat karakter yang baik untuk dapat menghormati setiap guru, setiap guru yang mengajar sedikit atau banyaknya ilmu tentang apa saja gitu. Baik Pak Haji, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Isa. Mudah-mudahan Pak Haji sehat selalu. Amin. Dan menjelang masa ini ya, mudah-mudahan Pak Haji diberkahkan selalu, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi ucapkan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Our hearts beat to the city street. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Isa. Gimana kabarnya Pak Heru? Alhamdulillah sehat. Baliknya Pak Isa, gimana kabarnya? Alhamdulillah selalu sehat dan harus sehat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Heru sudah meluangkan waktunya dan kesempatannya untuk dapat diwawancarai oleh saya selaku CGP Angkatan 9, dan ini merupakan salah satu pemenuhan tugas di CGP dalam modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebelumnya Pak Heru bisa memperkenalkan diri dulu. Silakan Pak Heru. Baik Pak Isa, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Heru Hermawan, merupakan kepala sekolah di SMP Unggulan Ar-Rahman yang beralamat di Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi. Saya menjabat kepala sekolah sudah 2 tahun. Pak Heru, bagaimana sih Pak Heru mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan bahwa itu dilema etika atau bujukan moral selama Pak Heru menjabat menjadi kepala sekolah? Baik Pak Isa, kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral, pengalaman saya selaku kepala sekolah dengan beberapa permasalahan tentunya Pak Isa ya. Saya sendiri menganalisis kasus yang termasuk ke dilema etika, yaitu merupakan kasus-kasus yang di sana terdapat benar versus di permasalahan-permasalahannya itu sebelum menentukan itu dari memang itu kategorinya benar versus benar. Kemudian kalau yang termasuk ke kategori rujukan moral itu benar versus salah. Sebetulnya untuk rujukan moral itu jauh lebih mudah memutuskan. Sudah gamblang kan perbedaannya antara benar dengan salah. Tapi memang yang cukup butuh perhatian, butuh pertimbangan, dan butuh kajian itu yang dilema etika, karena itu membutuhkan analisis yang memang betul-betul tajam, dan kita juga harus memandang dari berbagai sudut tentunya sebelum mengambil keputusan.
begitu Pak Is. Pernah mengalami sebuah mungkin ada dilema etika atau bujukan moral sebelumnya Pak Heru di sekolah? Ini untuk dilema etika sendiri ya ada yang bagian rekan guru ya, kalau saya ceritakan itu satu sisi guru tersebut merupakan guru yang memang notabene senior, sudah lebih dari 10 tahun di tempat kami mengajar. Namun sisi lainnya mungkin karena merasa seniornya terkadang mengenyampingkan juga tugas yang memang diberi pihak sekolah gitu, karena guru tersebut sudah merasa senior. Nah itu berkaitan dengan dilema etika. Satu sisi memang kemampuannya bagus, loyalitasnya juga teruji, tapi sisi lainnya kadang mengenyampingkan ya etika-etika atau nilai-nilai etika yang memang harus dijunjung tinggi juga sebetulnya. Seperti itu Pak Isa. Adakah langkah-langkah Pak Heru atau sebuah prosedur yang biasa Pak Heru lakukan untuk mengatasi kasus seperti itu biasanya? Ada Pak Isa. Yang pertama saya tentunya menganalisis dulu ya, ini permasalahan yang memang masuk kategori tadi ya, dilema etika atau bujukan moral. Tapi kalau ternyata sudah jelas, sudah dianalisis, didiagnosis itu dilema etika, maka langkah berikutnya adalah meninjau terlebih dahulu ini kasus yang bisa diselesaikan saat ini atau memang butuh proses. Nah, di tempat saya kebetulan ya saya sudah membentuk namanya tim etik guru. Itu ya tim etik guru, ketika ada permasalahan berkaitan dengan guru, maka kami bahas dulu di tim etik guru tersebut. Seperti itu Pak. Apakah langkah seperti yang Bapak Heru sampaikan barusan sudah efektif atau menurut Pak Heru belum efektif? Menurut saya sudah cukup efektif Pak Isa, karena dari pengalaman saya 2 tahun terakhir ini, 2 tahun berjalan ya, menjadi kepala sekolah, ada beberapa kasus khususnya yang berkaitan dengan guru, itu cukup efektif dengan tadi dibawa ke forum sidang etik guru ya, karena pas juga itu kita beri nama memang sidang kode etik guru, di mana ketika ada beberapa kasus yang berkaitan dengan ya etik guru ya, etika seorang guru, profesionalitas seorang guru, di situ disidangkan. Kami memang ada bertujuh ya, di mana dipimpin oleh saya sendiri sebagai kepala sekolah, kemudian para waka, dan juga termasuk di dalamnya guru senior yang dianggap memang punya loyalitas yang tinggi, kemudian dedikasinya juga teruji, dan pastinya punya integritas terhadap sekolah tempat kami mengajar. Seperti itu Pak. Tentunya dalam menjalani proses itu, dalam menjalani mengatasi kasus-kasus yang sempat dan dialami oleh Pak Heru, pasti ada tantangan ya. Pasti ada tantangan. Nah, menurut Pak Heru bisa diceritakan tantangannya seperti apa itu dalam menjalani atau menghadapi kasus-kasus seperti itu? Baik Pak Isa, yang sering menjadi tantangan ketika saya sendiri akan memberikan keputusan ya, termasuk dengan tim dari tim etik guru itu ya, yang sering jadi tantangan itu biasanya rasa kasihan ya. Itu rasa kasihan yang kadang ya, rasa kasihan itu rasa iba kita ketika akan memutuskan suatu permasalahan, misalnya yang berkaitan dengan guru, termasuk mengangkat guru itu sendiri, membebas tugaskan. Ada yang di kami sampai dibebas tugaskan. Sebetulnya timbul rasa kasihan juga, itu yang menjadi tantangan kami, tapi rasa keadilan itu harus lebih utamakan dibandingkan rasa kasihan, karena ya kebenaran yang hakiki itu tidak didasari oleh rasa iba ataupun rasa kasihan. Yang benar ya kita terapkan bahwa itu katakan benar, yang seadil-adilnya, seperti itu. Untuk selanjutnya nih Pak Heru, kira-kira dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut, Pak Heru mempunyai target waktu, atau misalnya target waktunya dari
forum tersebut setelah disepakati ada waktu tertentu tidak sampai guru itu berubah menjadi lebih baik gitu. Dalam menyelesaikan kasus, ya seperti tadi yang disampaikan, salah satunya contoh berkaitan dengan permasalahan guru ya, Pak Isa. Ya. Di tempat kami, di tempat saya mengabdi, mengajar di situ, di yang sekolah yang saya pimpin, ada tata kala atau jadwal tersendiri, Pak Isa. Tentunya ketika satu permasalahan, tidak langsung kita hakimi begitu saja, Pak Isa ya. Jadi ada step by step yang kita jalankan, Ya. ada prosedurnya. Langkah pertama kita cross check terlebih dahulu kebenarannya ketika ada permasalahan, apalagi berkaitan dengan guru. Yang kedua kita panggil guru yang bersangkutan. Ya dalam waktu seminggu setelah pemanggilan itu kita juga memantau perkembangannya. Kalau ternyata masih belum ada perubahan setelah kita ingatkan dan panggil kemudian ditegur, maka kita berikan SP, surat peringatan secara tertulis sebagai bentuk perhatian peringatan terhadap guru yang bersangkutan. Jika tidak ada perubahan, maka langkah berikutnya ya naik ke SP yang kedua. Nah setelah SP kedua masih juga tetap belum ada perubahan, itu dalam waktu biasanya kurun 3 bulan Pak Isa. Jadi kami menganalisis setiap tengah semester ya, memberikan penilaian juga terhadap seluruh guru, termasuk guru-guru yang memang notabene etika yang dilanggar seperti itu. Setelah 3 bulan tidak ada perubahan, maka kami sidangkan melalui sidang etik guru dengan guru-guru yang memang sudah terpilih. Nah di sanalah jajak pendapat, kemudian setelah itu diskusikan, musyawarahkan bersama, barulah kita di ujung memberikan suatu keputusan. Seperti itu Pak Isa. Tugas selanjutnya Pak Heru, menurut Pak Heru, apakah ada faktor-faktor atau orang atau seseorang yang mempermudah atau membantu Pak Heru dalam memimpin untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Ya, tuh Pak Isa, ada banyak faktor yang memang cukup membantu ya dalam menyelesaikan kasus-kasus, termasuk menentukan salah satunya bahwa saya dibantu oleh rekan-rekan betul dari wakil kepala sekolah bagian kurikulum, kesiswaan, dan rekan-rekan lain yang kita tunjuk sebagai tim etik guru ya, kalau namanya tim etik guru. Termasuk juga lain dari itu karena tempat saya mengajar, tempat sekolah yang saya pimpin itu swasta ya, tentunya juga kita koordinasi terus dengan pihak yayasan. Pihak yayasan sebagai pemilik dari sekolah tersebut agar juga segala sesuatu yang saya putuskan bersama-sama itu diketahui juga oleh pihak yayasan. Untuk yang terakhir Pak Heru, dari semua yang sudah disampaikan Pak Heru, mungkin Pak Heru bisa memetik pembelajaran atau pengalaman yang bisa diambil dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Heru. Baik Pak Isa, dari beberapa permasalahan yang sering saya hadapi selama menjadi kepala sekolah, termasuk dalam menentukan mengambil langkah suatu keputusan, tentunya pengalaman atau pembelajaran yang saya dapatkan yang pertama, sebelum kita mengambil keputusan tentunya kita harus mempertimbangkan dan meninjau dengan sebetul-betulnya dan melihat dari berbagai sudut pandang, tentunya tidak hanya satu aspek saja. Kemudian juga yang kedua, dalam menentukan atau memutuskan sesuatu, kita juga harus banyak mendengar, melihat dari lingkungan sekitar, dan kolaborasi tentunya dengan berbagai pihak. Karena seorang pemimpin yang baik itu, keputusannya memang tidak hanya ego sendiri, tapi juga dengan pertimbangan matang, termasuk masukan, saran, dan pertimbangan dari berbagai pihak. Dan yang terakhir, sebagai seorang pemimpin pembelajar, ya pemimpin pembelajaran maupun pemimpin manajerial, bahwa kita yang utamanya harus senantiasa berupaya menjadi
teladan atau contoh terbaik bagi rekan-rekan kita, bagi anggota kita. Karena dengan keteladanan, insya Allah bisa menjadi salah satu upaya kita menjadi pemimpin yang baik, yang bisa dicontoh oleh rekan-rekan dan juga anggota. Seperti itu, Pak. Saya akhiri ya wawancara kali ini, Pak Heru. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bisa diwawancari oleh saya, dan saya doakan Pak Heru sehat selalu dan juga bisa memimpin dengan baik dan bisa menjadi pemimpin yang menginspirasi, juga jadi suri teladan untuk rekan dan bahkan siswa di sekolah Pak Heru, baik secara manajerial ataupun strukturalnya. Seperti itu Pak Heru. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih sudah mengganggu waktunya Pak Heru. Sama-sama Pak Isa, sukses selalu juga dan sehat senantiasa Allah jaga untuk Pak Isa dan keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah ya Rabbal Alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine.